Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel Mas Dodo ya. Baik, kali ini rekan-rekan saya akan informasikan bagi rekan-rekan yang mau mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K ya. Nah, sebelum mengikuti seleksi tentunya ada beberapa tahap ya rekan-rekan untuk sampai ke tahap seleksi. Di antaranya adalah membuat akun dan melakukan pendaftaran di setiap instansi yang mengadakan informasi ya. Baik, di kali ini saya akan membuat dua video sekaligus ya. Yang pertama itu bagaimana cara membuat sebuah akun yang agak lebih simple. Kemudian yang kedua videonya itu adalah mendaftar di CPNS atau P3K ya. Oke, langsung saja ke video yang pertama rekan-rekan. Namun untuk sebelumnya rekan-rekan harus mempersiapkan dulu beberapa file yang dibutuhkan ya. Yang dibutuhkan seperti ini, ada KK, misalnya ada KTP ya, ataupun swafoto gitu ya, ataupun swafoto di sini. Nah, kita langsung saja ke membuat sebuah akun akun di SSC ASN ya. Nah, kita masuk ke alamat ini, ke alamat sscasn.bkn.go.id ya. Nah, kemudian di sini ada buat akun ya. Ada buat akun. Namun sebelumnya saya sarankan juga di sini rekan-rekan harus sudah mulai mengetik ulang ya, mengetik ulang data-data yang dibutuhkan untuk membuat akun ya, membuat akun SSC ASN. Nah, ya. Nah, seperti ini yang dibutuhkan misalkan nomor NIK, kemudian KK, nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan email ya, harus sudah diketik seperti ini agar lebih mudah rekan-rekan nanti ke proses pembuatan akunnya ya. Oke, kita langsung saja ke pembuatan akun. Kita klik buat akun. Nah, kemudian di sini nanti akan tampil halaman seperti ini ya. Nanti rekan-rekan jangan dulu ke sini, tetapi kita membuat akun ya. Kita klik membuat akun di sini. Nah, nanti di sini ada tabel seperti ini, tabel isian atau form isian untuk mengisi data supaya kita bisa mendaftar di akun SSC ASN 2021 ini. Oke, kita langsung saja ya. Nah, kalau misalkan tadi rekan-rekan sudah mengetik seperti ini, nanti akan lebih mudah. Tinggal copy paste saja ya. Ini nick yang dibutuhkan, kita paste, copy paste ke sini ya. Kemudian nama juga sama, sesuai dengan KTP, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian yang mudah dulu ini handphone, nomor handphone ya. Kemudian di sini email yang aktif tentunya ya, email yang aktif. Kemudian kita mengisi tanggal lahir ya, kita mengisi tanggal lahir dengan pertama memilih dulu tahun, diam, kemudian memilih bulan, dan kemudian kita pilih tanggalnya. Nah, kemudian jangan lupa di sini memasukkan captcha yang sesuai yang tampil di layar ya. Diam. Nah, kalau sudah memasukkan data seperti itu, tinggal rekan-rekan ini klik lanjutkan. Nah, nanti rekan-rekan di sini akan
melihat beberapa kolom isian dari langkah kedua untuk pembuatan akun SSC ASN ini ya. Nah, silakan rekan-rekan isi ya, mulai dari misalnya ini kabupaten nih, Kabupaten Garut misalkan ya. Nah, nanti tunggu sebentar sampai muncul di sini ada kabupaten secara otomatis, kemudian klik ya. Nah, kemudian di sini jenis kelamin, kemudian KTP ya. Diusahakan KTP-nya itu unggahan KTP berhasil ya. Nah, ini usahakan maksimalnya itu adalah 200 KB ya, 200 KB. Kemudian foto selfie atau swap foto juga sama 200 KB ya. Nah, kemudian diisi ini password, konfirmasi password, dan passwordnya rekan-rekan usahakan diingat atau membuat sebuah password itu jangan terlalu sulit. Kalau bisa samakan dengan password email yang aktif gitu ya. Nah, kemudian diam Suraya nam. Diam. Nah, kemudian nanti setelah diisi semua, jangan lupa memasukkan captanya. Kemudian setelah memasukkan capta, klik lanjutkan di sini. Klik lanjutan. Nah, nanti rekan-rekan dihadapkan dengan dua pertanyaan, apakah mau mencetak akun atau mau melanjutkan pendaftaran gitu ya. Nah, silakan mencetak dulu yang nantinya hasilnya seperti ini ya. Nah, ini yang sudah dicetak akunnya seperti ini. Kartu informasi akun sistem seleksi calon ASN 2021 ya. Nah, rekan-rekan akan seperti ini ya. Nah, kemudian silakan rekan-rekan print out sebagai bukti ya. Jangan sampai tidak di print out. Nanti ini juga dibutuhkan untuk proses berikutnya gitu ya, sebagai bukti kita sudah membuat sebuah akun. Oke, kalau sudah tinggal disimpan dan di print, dan kita ke tahap berikutnya, yaitu membuat atau melakukan pendaftaran ya, Oke, kita langsung ke video yang kedua. Baik, rekan-rekan, kita lanjut ke video ya. Bagaimana cara melakukan pendaftaran di SSC ASN bkn.go.id ya. Nah, cuman saya sarankan untuk melaju ke tahap berikutnya setelah membuat sebuah akun, alangkah baiknya rekan-rekan itu pelajari dulu formasi-formasi yang ada di setiap instansi, baik itu untuk CPNS ataupun untuk P3K ya, yang P3K. Nah, atau rekan-rekan bisa lihat ini daftar instansi yang membuka pendaftaran. Nah, di sini bisa Anda pelajari dulu rekan-rekan ya, sebelum melangkah lebih jauh ya. Karena informasi untuk melakukan pendaftaran ya, kemudian memilih mau jenisnya apakah mau CPNS atau P3K, itu bisa dilihat di sini di daftar instansi yang membuka pendaftaran. Kalau kita bisa cek di sini, nah di sini ada beberapa informasi yang mana beberapa instansi yang sudah melakukan pembukaan untuk pendaftaran di baik itu P3K ataupun untuk CPNS ya. Nah, silakan pelajari ya. Ataupun nanti saya kalau daerah Garut, saya akan cantumkan di deskripsi link untuk formasi ya, untuk formasi baik itu CPNS ataupun P3K. Oke, kalau misalkan udah yakin rekan-rekan, nah kita tinggal klik login ya. Nah, kita masukkan
nick sebagai username, kemudian password yang kita buat di akun pendaftaran, gitu ya. Nah, kalau sudah memasukkan ini kedua ini, baik username atau password, nah rekan-rekan tinggal klik masuk. Nah, tinggal klik masuk. Kebetulan ini tadi sudah langkah ketiga. Nah, kita ke langkah pertama dulu ya. Nah, nanti rekan-rekan seperti ini ketika login akan muncul langkah yang pertama itu adalah pengisian biodata. Ya, silakan lengkapi isian biodata dengan benar. Nah, di sini mulai dari nama yang sudah tertera secara otomatis ya. Nah, kemudian di sini silakan untuk jenis disabilitas dipilih non disabilitas. Kemudian rekan-rekan juga memilih atau mengisi gelar depan kalau ada. Kemudian kalau di gelar belakang ya isi di sini. Kalau tidak ada tinggal strip saja ya, tinggal strip saja. Nah, kemudian di sini kalau sedang mengikuti program beasiswa tinggal iya aja klik. Kemudian di sini untuk melengkapi alamat ya, alamat dan identitas kita baik itu tinggi badan, status perkawinan, agama, telepon dan yang lainnya. Kemudian di sini akun media sosial juga baik itu Instagram atau Facebook boleh dimasukkan di sini ya. Kalau tidak ada berarti rekan-rekan tinggal skip saja. Nah, kemudian jangan lupa yang terakhir di sini adalah mengisikan captcha yang tertera di sini gitu ya, yang sudah tertera di sini. Nah, kemudian rekan-rekan silakan klik lanjutkan ya. Nah, klik lanjutkan. Ya, misalnya ini saya coba dulu. Nah, kalau sudah ini kita klik lanjutkan. Nah, nanti rekan-rekan di langkah kedua yaitu jenis seleksi. Jenis seleksi apa yang akan dipilih? Apakah itu mau CPNS atau P3K guru atau P3K non guru gitu ya. Nah, kebetulan di sini baru dua yang muncul yaitu CPNS dan P3K non guru gitu ya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan sudah yakin itu jenis pilihan kita atau jenis seleksi yang akan kita pilih itu CPNS ya klik CPNS gitu ya. Nah, kemudian rekan-rekan tinggal klik selanjutnya di sini. Tinggal klik selanjutnya kalau sudah yakin ini adalah CPNS. Ya, atau rekan-rekan bisa baca petunjuk pemilihan seleksi di sini ya. Nah, ini. Nah, kemudian klik selanjutnya. Nah, nanti akan masuk ke menu yang ketiga atau langkah yang ketiga yaitu mendaftar formasi. Ya, makanya tadi saya menginformasikan kepada rekan-rekan agar mau jenis seleksi apa, kemudian mendaftar di formasi mana, itu di instansi mana, silakan rekan-rekan pelajari dulu sebelumnya, sebelum kita berpikir di sini terlalu lama gitu ya. Nah, oke, kita pilih instansi, misalnya instansinya BKN, kemudian formasinya misalkan umum ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal klik pilih ya. Nah, kalau sudah klik pilih, nanti ini warnanya akan berubah menjadi kuning. Kemudian kita disuruh untuk mengisi pendidikan. Nah, di sini rekan-rekan persiapkan ijazah yang terakhir yang kita miliki untuk mendaftar ke formasi instansi ini gitu ya. Pendidikannya silakan isi, jabatannya apa, lokasi formasinya di mana, lokasi tesnya nanti akan dipilih di mana, nomor ijazah, kemudian tahun lulus, tanggal ijazah dan yang lainnya gitu ya. Nah, kalau sudah terisi di sini, nanti rekan-rekan tinggal klik selanjutnya di sini. Nah, tinggal klik selanjutnya di sini. Kemudian nanti rekan-rekan akan masuk ke tahap keempat, yaitu penguploadan dokumen atau pengunggahan dokumen. Di sini di tahap keempat. Nah, jadi sebelum masuk ke menu keempat yaitu mengupload dokumen, nah rekan-rekan itu harus dipersiapkan dulu ya dari awal
dokumen apa yang dibutuhkan tentunya di instansi yang kita pilih itu, gitu ya. Di instansi yang kita pilih itu apa saja yang harus diupload. Misalkan saja itu KK, misalkan KTP, kemudian ijazah dan yang lainnya, gitu ya, atau pas foto itu harus dipersiapkan, gitu ya. Nah, kalau sudah penguploadan dokumen itu berhasil, maka langkah yang terakhir di pendaftaran untuk CPNS ataupun P3K itu ada di resume. Nah, resume ini akan merangkum apa-apa yang kita masukkan, baik itu dari biodata, jenis seleksi, formasi ataupun dokumen. Nah, dokumen ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah yakin, rekan-rekan itu tinggal pilih tinggal melakukan proses pendaftaran itu diakhiri ya. Biasanya itu diklik ya ataupun dicetak. Nah, nanti si bukti pendaftarannya itu dicetak oleh rekan-rekan seperti tadi di sini ketika kita membuat akun pendaftaran. Jadi ada bukti akun pendaftaran gitu ya. Sebelum kita nantinya akan diberi kartu peserta gitu ya. Nah, jadi itu langkah-langkah yang harus dipersiapkan oleh rekan-rekan sebagai calon ASN, baik itu CPNS ataupun P3K ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Semoga video ini bisa membantu atau mempermudah bagi rekan-rekan yang ingin ikut seleksi di di ASN 2021. Oke, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalau misalkan rekan-rekan ada yang mau ditanyakan atau rekan-rekan mau bertanya, silakan rekan-rekan tulis komentar di sini, siapa tahu saya bisa membantu untuk rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.